Misi. Selamat siang. Selamat siang. Bisa perkenalkan? Baik, perkenalkan saya Bapak Dea Andi. Saya selaku penjual dari jual Blitar. Baik, perkenalkan nama saya Pak Sirna sebagai pembeli. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Eri. Di sini saya sebagai notaris gratis. Di sini saya sudah menyiapkan surat perjanjiannya. Mohon dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah pas, bisa tanda tangan di sini ya. Jadi setelah selesai penandatanganan surat izinnya ini, maka telah disahkannya surat penandatanganan jual beli dari Pak Adi dan Pak Sina. Jadi sebelumnya kita adakan sesi foto bersama dulu sebagai tanda bukti kalau sudah disahkannya penjualan jual beli. Satu, dua. Baik, terima kasih Bapak Adi dan Bapak Sina. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Selamat datang Bapak. Iya, terima kasih. Selamat datang. Ya. Selamat datang Bapak. Baik, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Asia Marika Pramandani. Saya sebagai pihak yang akan membantu mediasi pada siang hari ini. Nah, tentunya tugas saya adalah saya yang akan membantu Bapak-Bapak dalam proses mediasi pada siang ini. Selanjutnya kepada Bapak-Bapak, saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya persilakan dari Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Pak Sirna sebagai tergugat. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Bapak Jaya Adi sebagai penggugat dan juga disertai oleh kuasa hukum saya. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang peraturan ataupun apa yang harus kita lakukan pada mediasi kali ini. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua segala sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakannya penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang sebagai mediator. Dan pada sidang Bapak-Bapak kali ini, saya dipercaya sebagai mediator untuk menangani mediasi pada siang hari ini. Saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang dimana kedua belah pihak akan berdialog dan berunding untuk menemukan titik yang sama. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi yang akan dilakukan pada siang hari ini. Dan namun sebelum saya melakukan mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam mediasi kali ini. Di antaranya yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada kedua belah pihak. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Terus yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi itu sudah mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Bagaimana? Apakah Bapak-Bapak di sini setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Baik, terima kasih. Baiklah, kita mulai mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Bapak Jaya terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk diberikan untuk membicarakan dalam hal seperti ini. Pertama-tama, saya melakukan pelaporan ini kepada Bapak Sirna itu dikarenakan rasa kekecewaan saya akibat beliau sudah melakukan pelanggaran ataupun uang prestasi dalam isi perjanjian tersebut, yang dimana seharusnya beliau membayarkan keseluruhan dari total pembayaran itu pada bulan Mei hingga bulan Juli 2023. Namun hingga tahun 2024 ini beliau tidak membayarkannya, sehingga saya terpaksa melakukan pelaporan somasi dengan kuasa hukum saya yang telah saya lampirkan.
dan dimana saya nggak harus somasi Bu, karena rasa kekecewaan saya, apalagi tanah yang sudah saya berikan untuk dibeli itu, yang sudah di-DP-kan itu sudah dibangun bangunan. Bagaimana rasanya ini Bu dalam kasus ini? Ya, jadi ini Bu izin menambahkan Ya, silakan. mengenai dengan klien kami. Jadi kami merasa klien kami ini memang sangat dirugikan dengan beliau. Mengapa dirugikan? Karena memang sini ini sudah berlarut sampai 1 tahun lebih dulu dari perjanjian itu. Perjanjian itu dibuat sampai 2023 itu harus sudah selesai semua pelunasan. Tapi sekarang waktunya sudah 2024 dan kami rasa ini ya sangat sudah bertele-tele, sudah 1 tahun tapi tidak ada kelanjutan mengenai perjanjian yang dibuat antara mereka berdua ya. Baiklah, setelah mendengar dari keterangan dari Bapak Jaya, berarti artinya dari kasus ini membuat rasa kecewa yang amat besar dalam hati Bapak ya, bukan begitu? Oke. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran itu cepat dilunaskan, begitu Pak? Baik, sesuai apa yang dikatakan. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dan keterangan Bapak Jaya, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Sirna untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Silakan Bapak. Terus terang Bu, saya sangat kecewa dengan caranya Pak Adi sendiri. Karena apa? Cara ini tuh bisa membuat harga diri saya rusak gitu Bu. Jadi kayak saya kurang menerima lah untuk cara ini Bu. Karena kan saya juga memiliki alasan kenapa saya belum membayar. Saya juga memiliki tiket baik juga gitu. Tapi ada alasan untuk yang lebih jelas gitu. Gini Bapak ya, dari yang Bapak sampaikan tadi itu bukan alasan untuk kami sampai kami menyelesaikan ini di tempat ini. Kami sudah menunggu sampai 1 tahun Bapak. Bapak tidak ada konfirmasi kepada klien kami untuk melanjutkan pembayaran yang sudah disepakati bersama. Iya, karena kan saya juga sedang terpuruk gitu. Ada alasan. Bapak. Oke, baik Bapak-Bapak sekalian, harap tenang dulu ya. Kalau pihak satu memang sedang berbicara, jadi kita harus mendengarkan sampai penjelasan dari Bapak Sirna yang selesai ya, supaya kita dalam mediasi ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan kita semua ya, Bapak semuanya. Baik, apakah bisa dilanjutkan ya? Oke. Bagaimana Bapak? Silakan dilanjutkan lagi penjelasannya. Jadi gini, saya juga memiliki alasan kenapa tidak tepat waktu membayar, karena kan usaha saya di Lombok, di NTB sedang mengalami kebangkrutan karena terjadi kebakaran Bu. Jadi uang yang seharusnya saya pakai bayar utang saya Pak Adi itu, saya harus secara terpaksa itu untuk usaha saya di sana. Dan saya tidak memenuhi panggilan dari Pak Adi itu juga karena saya sedang terpuruk begitu. Dan saya sedang mengusahakan membangun usaha lain agar bisa lah untuk secepatnya mengembalikan hutang ke Pak Adi, tapi ya tidak dengan nominal yang sama. Oke, jadi bagaimana dengan usaha yang Bapak jalani sekarang? Apakah sudah mulai berjalan dengan baik atau masih berusaha untuk merintis? Kalau usaha yang baru saya jalan itu masih merintis. Oke, dan dengan kasus ini berarti Bapak menginginkan agar penyelesaian ini seharusnya diselesaikan dengan baik ya, dengan hubungan yang baik dan tidak sampai ke tahap ini, ya Bapak ya. Kemudian setelah saya mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, saya menemukan adanya kesepahaman awal yang dimana yang pertama adanya bapak-bapak ini menginginkan adanya hubungan baik ya. Yang kedua, bapak-bapak ini juga menginginkan agar permasalahan ini cepat diselesaikan gitu ya. Oke, baiklah, selanjutnya seperti Bapak Jaya dan Bapak Sirna mengungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Jaya ini dan menganggap bahwa Bapak Sirna sebagai pembeli yang dapat dipercaya, dan sebaliknya bahwa Bapak Sirna menganggap Bapak Jaya ini sebagai penjual yang bisa dapat diajak kerjasama seperti itu ya. Nah, boleh saya tanya, kemungkinan kelanjutan apa sih yang Bapak inginkan terkait kasus ini? Silakan. Baik, terima kasih atas apa yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Saya memang menganggap pada awalnya Bapak Sirna ini sebagai pembeli yang baik dalam proses transaksi ini. Namun pada lambat laun dari keterlambatannya itu,
saya merasa ini sudah tidak bisa lagi ditoleransi, karena seharusnya tahun 2023 itu sudah lunas, tapi sampai sekarang belum lunas. Jadi saya kenapa membawa kuasa hukum saya di sini supaya bisa membantu dalam proses permasalahan ini, agar untuk kedepannya ini tidak lagi terulang kembali apabila saya melakukan proses penjualan tanah ini. Apalagi Bapak yang pada saat itu belum membayar lunas akan tanah saya itu sudah membangun di tanah bangunan yang belum dibayar itu. Apalagi saya sudah rela mengurangi patok tanah kapling saya, sehingga saya telah membangun jalan di atasnya, sudah mengajukan ke desa-desa, tapi pada akhirnya ya seperti saat ini kondisinya. Terima kasih. Nah, izin menambahkan itu sedikit. Begini Bapak Mirna, jadi klien kami ini sudah sangat cukup bersabar menunggu tanggapan dari Bapak mengenai kelanjutan pembelian tanah ini Bapak. Di dalam perjanjian itu sudah disepakati bahwa Bapak tidak boleh membangun sebelum adanya pelunasan. Dan yang kedua, Bapak akan menyicil 2 kali sampai tahun 2023. Jarak Bapak waktu memberi DP itu dari 2020 sampai 2023 itu cukup lama Pak, 3 tahun. Tidak ada kelanjutan sama sekali. Tetapi Bapak beralasan sempat berkomunikasi dengan klien kami bahwa tidak bisa memberi atau tidak bisa membayar cicilan karena mau dibikin rumah kafling. Setelah ditunggu beberapa lama, klien kami sudah mengurus sampai ke desa untuk mengurusi tanah yang Bapak minta mengenai komunikasi kalian berdua, tetapi tidak ada kelanjutan lagi. Jadi kami rasa saya sebagai kuasa hukum Bapak di sini tidak mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan klien kami Bapak. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya dari Bapak Jaya maupun dari kuasa hukumnya. Jadi bisa dipersimpulkan bahwa yang diinginkan itu memang pasti untuk cepat melunasi dari utang yang seharusnya Bapak Sirna bayar ya, seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Jaya, apakah pihak Bapak Sirna ada yang ingin disampaikan ataupun ada keinginan untuk menyelesaikan seperti apa cara penyelesaian dari kasus? Silakan. Saya ada sih untuk itikat baik saya untuk membayar utang itu, tapi kan utang saya di sana kan 4 miliar. Nah, tapi saya hanya mampu melunasinya itu ya 1,5 miliar, tapi dengan cicilan 150 juta. Kenapa? Satu sisi saya juga memerlukan uang untuk usaha saya yang bangkrut di sana dan juga untuk keluarga saya. Dan satu sisi juga saya memiliki itikat baik karena saya merasa sudah enak, karena kan saya memiliki hubungan baik juga dengan Pak Adi gitu. Itu sih itikat baik saya sebenarnya. Baik, terima kasih Bapak atas keterangannya. Menanggapi dari ceritanya Bapak Sirna, apakah Bapak ada tanggapan? Bapak Jaya, silakan. Begini ya Bu, saya sudah terlalu sabar. Begini saja, saya berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh kuasa hukum saya jauh-jauh hari, saya meminta yang sekarang 75% dari yang harus dibayarkannya itu, kemudian bangunan itu tetap akan berada di tempat yang sudah sepatutnya dibangun dan tidak bisa lagi melewati dari 75%. Itu sudah final menurut saya dan juga kuasa hukum saya. Bagaimana Bapak? Setelah saya pikir 75% itu saya kurang sanggup sih Pak. Mungkin saya akan memberi DP mungkin gitu Pak. Oh, nggak bisa, harus 75%. Kalau 70 tidak mau mempertahankan di 75%, bangunan saya akan lumpuhkan. Kalau begitu DP-nya yang waktu ini saya ambil kembali. Maksud Bapak apa ya? Bapak sudah memberikan DP kepada klien kami. Iya. Bapak memberikan DP itu tahun berapa Pak? 2020 Pak. Sekarang sudah 2024. Gimana cara berpikir Bapak? Oke. Sekarang bisa meninggalkan? Ya, oke. Tenang Bapak-Bapak semuanya ya, pelan-pelan semuanya. Biar kita pelan-pelan dengan emosi yang stabil, dengan emosi yang tenang, supaya kita bisa dapat jalan keluarnya ya, Bapak-Bapak sekalian. Oke. Bagaimana dari Bapak Sirna? Apakah menyanggupi dari permintaan dari Bapak Jaya? Kalau dari saya sendiri sih kurang sanggup sih Bu. Soalnya kan kita lihat lagi kan saya baru habis di masa terpuruk gitu. Iya. Jadi saya kurang sanggup sih untuk 75%. Oke, mungkin dari Bapak Jaya dengan kuasa hukumnya, apakah ada alternatif lainnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Baik, setelah apa yang telah barusan dibisikkan oleh kuasa hukum saya,
begini saja, berapa sih kekuatan Bapak untuk menyanggupi untuk dalam kasus ini? Berapa jumlah kira-kira yang Bapak bisa sanggupi? Silakan Bapak ditanggapi. Mungkin saya bisa menyanggupi dalam nominal 1 miliar. Oke, baik Ibu, begini saja, karena ini sudah ada pembicaraan dengan klien kami dengan juga berapa tadi yang Bapak ingin sampaikan pada klien kami? Yang dari Bapak sampaikan tadi. Kalau menurut saya sih 1 miliar. Berarti sisa dari 3 miliar itu bagaimana? Mungkin saya akan cicil secara perlahan selama 3 tahun lah. Untuk kan sisa 3 miliar. Oke, baik Ibu, kalau itu izin saya berdiskusi dengan klien kami. Baik, Ibu silakan untuk diskusi, waktunya kurang lebih 5 menit ya. Oke, silakan. Baik, bagaimana? Apakah sudah selesai didiskusi? Setelah apa yang kami putuskan berdasarkan saran dari kuasa hukum saya menyanggupi untuk 1 tahun itu 1 M. Tetapi untuk 3 miliarnya sisanya untuk memenuhi menggenapi dari 4 miliar 430 juta itu, saya rasa saya tidak sanggup untuk menunggu hingga 3 tahun. Saya memberikan saran paling lama 1,5 tahun, paling cepat 1 tahun. Jadi 1 tahun setelah 1 miliar itu sudah diterluaskan. Terima kasih. Terima Oke, kasih. menanggapi, izin Ibu menanggapi klien kami tadi sempat disampaikan bahwa klien kami tadi sempat berdiskusi dengan saya bahwa 1 M itu harus dibayarkan dulu terlebih dahulu secepat mungkin dalam jangka waktu secepatnya, dan 3 miliar lagi sisanya itu harus dibayarkan 1,5 M. Dan juga klien kami tadi meminta bahwa apabila saudara tidak atau melewati batas tenggat. Tapi sebelum itu saya menyepakati bahwa klien setuju nggak dengan 1,3 miliar itu selama 1,5 tahun, 1,5 tahun dapat ditempuh. Saya setuju sih. Mungkin saya bisa juga mengejar target untuk itu. Oke. Oleh karena itu, setelah saya juga tadi sudah berdiskusi dengan klien kami, apabila saya juga seperti yang Bapak jelaskan, Bapak tidak mau sampai dibawa kasus ini ke dalam ranahnya ya. Maka itu saya juga mau menyelesaikan permasalahan ini dengan klien kami secara kekeluargaan. Maka dari itu saya dan klien kami sepakat bahwa meminta jaminan apabila sebagai bukti bahwa Bapak menyanggupi membayar kelanjutan jual beli tanah ini kepada klien kami. Kenapa saya minta jaminan? Agar sewaktu-waktu Bapak melewati batas tunggakan yang 1,5 tahun, 1,5 tahun itu, Bapak tidak membayar, saya bisa mengambil jaminan yang Bapak berikan kepada kami. Itu Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan keputusannya Bapak Jaya dengan kuasa hukumnya, apakah Bapak juga menerima keputusan ataupun membuat keputusan seperti apa? Silakan Bapak. Nah, saya siap menerima keputusan dari Bapak. Mungkin itu jalan terbaik lah di tengah-tengah. Oke. Baik, atas keputusan kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan dari mediasi ini adalah Bapak Jaya akan memberikan keringanan kepada Bapak Sirna yang akan membayar 1 M dalam jangka waktu secepatnya, dan sisanya yaitu 3 F yang akan dibayar secara dicicil selama 1,5 tahun sebesar 166 juta per bulannya ya. Dan dengan memberikan jaminan jika Bapak Sirna gagal menepati kesepakatan, maka Bapak Sirna siap menerima konsekuensinya dengan konsekuensi bangunan yang Bapak sudah bangun akan dilumpuhkan. Apakah dari kesepakatan ini Bapak-Bapak setuju? Saya setuju. Saya setuju. Baik, terima kasih atas itikat baik Bapak-Bapak sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan dan membuat kesepakatan. Dan dengan telah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka berakhir pula
nantinya proses mediasi yang berlangsung pada hari ini. Ya, silakan ditandatangani terlebih dahulu. Baik, karena sudah ditandatangani, bisa dikatakan bahwa proses mediasi ini berhasil, dan pada proses mediasi ini pada tanggal hari Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024 resmi berakhir. Maka dari itu izinkan saya mengakhiri mediasi ini, dan semoga kesepakatan kita yang sudah kita buat dan sudah kita diskusikan bersama yang diperoleh dalam mediasi ini dapat berguna nantinya bagi kehidupan kita selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Siang. Jadi kita akan berfoto dulu ya, Bapak-bapak silakan sambil dipegang. Terima kasih. Ya,